Yang kedua, setelah kita diminta untuk waspada, ada bahaya di sekitar kita yang bisa melemahkan kita, menjauhkan kita dari Tuhan. Kedua adalah mari kita lihat berdiri teguh. Berdiri teguh dalam ayat 13 berkata di bagian selanjutnya itu ya, berdirilah teguh dalam iman. Ada dua yang terjemahan gitu ya, berdirilah teguh dalam imanmu, dalam keyakinanmu. Atau dikatakan berdirilah teguh dalam iman itu. Dalam arti ini ada iman yang gak bisa sesuai dengan mau-maunya kita. Iman yang sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Tuhan. Saudara. Iman kepada kebenarannya. Berdirilah teguh. Dalam pengertian kita punya keberanian dan ketahanan untuk mempertahankan posisi. Kalau dikatakan lagi kan dalam perang itu pertempuran. Di depan musuh. Kita menghadapi mungkin ada banyak hal di depan kita, di sekitar kita. Tapi sejauh mana kita bertahan untuk tetap kita bisa mempertahankan iman yang benar itu. Mempertahankan iman kepada Yesus Kristus. Ada banyak orang mungkin berkata, saudara, ya udahlah ya, semua agama menuju surga. Kalau saya ditanyakan, saya tetap berkata dengan iman saya, tidak ada jalan lain kecuali melalui Yesus. Apakah itu membuat saya akhirnya membenci atau menjelekkan atau mungkin tidak menghargai agama lain? Tentu tidak. Gak ada yang salah dari kita mengakui bahwa saya percaya, saya beriman. Hanya di dalam Kristus ada keselamatan. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada nama lain kecuali di dalam nama Yesus yang memberikan keselamatan itu. Jelas kok. Nah kenapa sesuatu yang jelas? Mungkin atas nama, mungkin ada rasa takut gitu ya. Kita gak berani mempertahankan itu. Kita gak berani menunjukkan itu. Ya udahlah ya. Hal gampang banget gitu ya. Kadang-kadang untuk kita di depan kita sama ya apalagi orang-orang muda gitu ya. Kadang untuk ya udah kita mau di restoran kayak mau di mana kayak. Kadang-kadang langsung ya udah doa dewe-dewe lah. Dan amin. Mending masih agak tutup mata ya. Ada lagi yang lebih gini kayak gini-giniin tuh. Nak lu ngapain? Saya lagi doa Bu biar gak ketahuan. Oh supaya gak ketahuan kenapa? Bukankah kita diminta untuk menjadi saksi? Bukankah kita diminta untuk menyatakan iman kita kepada Kristus? Toh kita gak mengganggu hidup orang lain. Pada waktu kita datang kita berdoa. Emang hidup siapa yang diganggu? Gak ada kan? Kecuali kita ngambil makanan orang lain. Bener gak? Kita gak ngambil. Yang kita doain makanan kita gitu ya. Oleh karena itu saudara mari kita melihat bahwa tidak. Mari kita menjadi orang-orang yang tidak lari atau tidak mundur. Kita berani untuk mempertahankan iman yang benar. Iman di dalam Yesus Kristus itu. Jangan takut kita untuk berkata bahwa di dalam Yesus kebenaran satu-satunya itu ada. Karena untuk itulah kita dipakai itu untuk menyatakan kebenaran itu. Tidak memaksakan. Kita gak memaksa, gak ada unsur paksaan di dalamnya. Tapi bagaimana saudara dan saya kita bisa bersama-sama. Kita berani untuk menyatakan iman kita. Kita berani untuk mempertahankan iman kita. Ada banyak godaan di sekitar kita. Termasuk salah satu godaan itu pernikahan. Gak sedikit orang akhirnya atas nama pernikahan. Ya dia meninggalkan imannya. Saya sangat sedih ketika saya mengenal seorang guru sekolah minggu yang sudah 10 tahun lebih. Akhirnya meninggalkan Tuhan karena sebuah pernikahan. Kadang kita lupa di dunia ini semua bersifat sementara saudara. Benar gak sih? Umur kita kata Musa 70 tahun. Kalau ada bonus panjang 80 tahun. Jadi yang sudah 80 lebih itu sudah hebat itu ya. Sudah anugerah khusus itu kalau 80 lebih ya. 70 kalau kuat 80 tahun. Intinya adalah ada durasi di dunia. Durasi hidup di dunia ada. Tapi nanti hidup yang tanpa durasi itu kita dapatkan saat Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita. Dan itulah yang menjadi kekuatan dan pengharapan kita. Dan itulah yang membuat kita berani untuk menyatakan, mempertahankan iman kita. Walaupun mungkin kita harus kehilangan nyawa kita, kehilangan hidup kita. Kita bersyukur kita masih bisa beribadah, gak ada yang larang. Kita masih bisa dengan tenang gitu ya. Bahkan mungkin di tempat lain ada saudara-saudara iman kita yang hanya untuk ibadah saja mereka mengalami kesulitan. Tapi tetap mereka melakukan itu.
Saudara, mari sama-sama kita kembali melalui firman Tuhan ini mengingat kita perlu untuk mempertahankan iman kita. Karena hari-hari di dunia kita ini atau hidup kita di dunia ini hanya bersifat sementara. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir adalah bagaimana kita ngelihatnya nomor 3 gitu ya. Sesudah berjaga-jaga, berdiri teguh dalam iman yang benar, berarti iman di dalam Yesus Kristus yang sesuai dengan Alkitab kita. Yang ketiga adalah bersikap sebagai laki-laki. Saudara, tentu bagian ini tidak ngomongin bahwa ayat ini untuk laki-laki ya, makanya laki-laki itu harus apa gitu, enggak begitu ya, kita enggak ngomongin itu. Tapi di sini lebih diberi artinya adalah mungkin sikap laki-laki itu cenderung secara umum. Mereka adalah berani, seorang yang berani dan kuat gitu ya. Nggak tahu kapan mulainya, pokoknya seringkali dibilang wanita lemah kan gitu ya. Padahal yang melahirkan kita kan laki-laki belum tentu kuat untuk melahirkan gitu ya. Kan perempuan. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi lebih banyak perempuan hidup bisa lebih kuat hidup sendiri daripada laki-laki gitu. Tapi ya sudahlah, itu mungkin dipikir wah fisiknya gitu ya, tenaganya, nggak begitu. Nah, saudara, dikatakan di sini adalah bersikap sebagai laki-laki, seorang yang berani, kuat, gigih. Dalam menghadapi apa, saudara? Saya tuliskan dalam menghadapi hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Jadi khotbah hari ini, saudara, sebetulnya kita diminta untuk tetap kuat. Kita kuat untuk apa? Untuk kita bisa menyatakan iman kita, untuk kita tidak mudah jatuh dalam cobaan, dalam godaan. Untuk tetap membuat kita tetap bisa berdiri walaupun kondisi ini mungkin atau kondisi yang Bapak Ibu dan Saudara alami mungkin adalah kondisi yang sangat memungkinkan membuat kita jatuh atau membuat kita mungkin turun secara kerohanian kita, secara iman kita. Tapi kembali lagi di sini diingatkan bagaimana kita bisa menjadi orang-orang dalam kondisi apapun menyatakan kebenaran Tuhan itu. Bukan hanya menyatakan kebenaran firman Tuhan, dalam satu tafsiran yang saya cukup tertarik ada di garis bawahi, artinya juga hidup sesuai dengan standar firman Tuhan. Jadi betul-betul di situ kita diminta kita berani. Ada banyak orang gak berani ngomong kok. Kalau sudah ngomong, wah ini nih akan mempengaruhi hidup, akan mempengaruhi kedudukan, akan mempengaruhi sesuatu yang membuat kita akan kehilangan sesuatu yang sementara itu. Itu dengan mudah kita akan berkata bahwa ya sudahlah, balik lagi ke kalimat yang saya ucapkan berkali-kali tadi. Tuhan paham kok kalau kita akhirnya jatuh dan gagal. Kita kadang gak berani untuk ngomong. Kita tahu kalau saudara sudah bekerja misalnya, ini gak benar, ada angka yang gak sesuai. Angka 3 menjadi 4, tapi harus dibikin 4. Demi barangkali hal yang baik untuk perusahaan kita atau untuk usaha kita. Ya udahlah ya, kita lakukan saja, gak usah jauh-jauh saudara. Pada waktu kita kena tilang, yang kita lakukan adalah gak ikut sidang. Bagi saya itu sudah tidak menyatakan kebenaran. Ya kan? Harusnya kita ambil dong sidang. Sidangnya gampang kok, waktu saya pernah kena sekali ya. Ya ngambil. Ida Christine, seret ya, malu sih sebenarnya. Tapi sudah lah ya. Daripada, Pak, perdamaian itu indah. Perdamaian. Ya gak gitu kan. Saya langsung bilang, ya sudah, gak apa-apa. Catat ini saya. Terus saya pergi ngambil ya. Disesuai di tanggal yang ditentukan, saya pergi ke situ. Itu hal-hal sederhana yang sebenarnya harusnya kita, kalau kita sudah menjadi Kristen 10, 15, 20 tahun, 25 tahun atau berapa puluh tahun gitu ya. Harusnya gitu mah, udah langsung tahu. Kalau untuk hal yang kecil yang gak berkaitan dengan hidup dan mati, kita memilih untuk kompromi. Apalagi sesuatu yang berkaitan dengan hidup dan mati. Jangan-jangan kita dengan mudah menjual dan meninggalkan Tuhan kita. Saudara, mari bersama-sama. Kita ini ingin Tuhan pakai untuk bisa menyatakan. Bukan hanya untuk kita tidak istilahnya kayak kita cuma ngomong, wah ini tidak benar, oke tidak saya lakukan. Tapi kita juga dipanggil untuk menyatakan kebenaran itu. Saya waktu di kelas ada anak yang dibully. Terus saya bilang gini, kamu tadi ikut, siapa yang membuli ini? Kamu gak benar. Terus satu lagi bilang, saya gak ikut bully bu, saya cuma ikut tertawa. Ya, masih agak lumayan ya, tidak ikut ngomong tapi tertawa ya.
mungkin lucu, tapi mungkin ditahan kali ya. Oke lah, masih agak bagus. Ada yang ngerasa lebih bagus lagi. Saya nggak tertawa, nggak ikut bully, saya diam Bu. Wah, dengan bangga dia ngomong. Terus saya bilang, dari 3 orang ini mana yang paling bagus? Yang ketiga Bu Ida. Dan saya bilang 3-tiganya gak bagus. Jadi maksud ibu yang bagus yang mana? Kalau kalian berani membuat yang membuli itu berhenti. Dan kamu tolong temanmu yang dibuli. Untuk itulah kamu dipanggil. Saya gak lakukan, gak cukup. Tapi bagaimana kita bisa menyatakan kepada orang lain, jangan lakukan. Kita berani untuk menyatakan kebenaran itu. Kita berani ngomong bahwa itu gak benar. Itu gak boleh. Gak ada bohong kecil, bohong besar tuh gak ada. Gak ada bohong demi kebaikan. Bohong ya bohong aja, dosa ya dosa aja gitu ya. Tapi saudara, bukankah kita seringkali lakukan kompromi-kompromi yang kita anggap kecil itu. Kita lupa dari kecil, dari sekolah minggu emang ada dikenal, kita diajarin tuh dosa besar, dosa kecil. Nggak ada. Dosa ya dosa, nggak ada kecil besar. Saudara, mari sama-sama kita ngelihat sejauh mana saudara. Sejauh mana kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya tidak tahu sudah berapa lama kita menjadi pengikut Kristus. Sejauh mana kita bisa peka dengan situasi di sekitar kita. Yang mungkin kita tahu, wah ini udah ada hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan firman. Dan kita tahu ketika itu sudah tidak sesuai dengan firman. Kita langsung mungkin, oh ini saya jangan dekat ke situ, saya mesti menghindar dari itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita akhirnya bisa menyatakan, itu enggak pas, itu enggak alkitabiah. Ya tentu dengan cara baik ya saudara, bukan dengan marah-marah, bukan dengan sebagai orang yang paling benar. Tapi kita perlu, mungkin anak yang harus ngomong ke orang tuanya. Satu orang anak berkata kepada saya, Bu Ida yang ngajarin saya pertama kali berbohong, mama saya. Kok bisa nak, kalau mama gak mau nerima tamu, kami disuruh ngomong, mama kagak ada. Saya pikir gini, kayaknya kalimat kamu berani gak di-sharingkan. Karena saya yakin gak hanya kamu. Rasanya saya juga pernah gitu ya. Maksudnya kayak kita lihat ini tuh hal-hal yang, sadar gak Bapak Ibu dan Saudara bahwa seringkali konsep-konsep yang tidak benar itu, yang tidak sesuai dengan firman itu diajarkan dalam keluarga. Di luar lingkungan itu mah cuma memperbesar aja jadinya. Itu kan sederhana kan? Bilang mama nggak ada, padahal mama ada. Bilang aja mama lagi nggak mau ketemu sama tante, bilang aja gitu, aman kan? Walaupun berkelahi sudah itu ya. Saudara, mari bersama-sama kita menjadi anak-anak Tuhan di tengah-tengah zaman ini yang semakin tidak menentu, semakin banyak hal yang diminta untuk kompromi ini. Kita berani menunjukkan kita diutus sebagai domba di tengah serigala. Saudara, kita ini diminta untuk menjadi garam. Apakah garam itu berfungsi? Jangan-jangan kita sudah menjadi garam yang tidak berfungsi, saudara. Kita diminta untuk menjadi terang. Tapi apakah di tengah kegelapan itu justru kita tidak terlihat sebagai terang? Atau mungkin kita juga terlihat sama-sama gelapnya dengan sekitar kita. Saudara, firman ini tidak hanya mengingatkan saudara-saudara, tapi ketika saya mempersiapkan, firman itu kan katanya gak hanya untuk orang, tapi untuk kita juga seperti pedang katanya bermata dua. Saya langsung pikir, Tuhan, jangan sampai ada kehidupan saya yang mungkin saya tahu ada ketidakbenaran, saya tidak berani menyatakan, atau mungkin Tuhan dengan hal-hal yang terjadi begitu mudah kompromi dan akhirnya jatuh ke dalam dosa. Saudara, mari bersama-sama kita terus belajar. Dan menurut saya gak ada kekuatan yang bisa membuat kita bisa peka dengan dosa, bisa bertahan dengan tantangan dan badai hidup ini, kecuali firman Tuhan. Gak ada, saudara. Saya tidak tahu bagaimana waktu teduh kita. Saya tidak tahu bagaimana jam kita berdoa pribadi kita setiap hari berapa lama. Apakah masih ada sesuatu relasi yang kita ngomong sama Tuhan selama ini, banyak orang sebelum pandemi kadang gak ada waktu. Apakah atas nama pandemi kita bilang gak ada waktu, orang kita di rumah rata-rata. Wah, atau yang sekarang sudah mulai bekerja kali ya. Bapak Ibu, kita gak ada kekuatan kita kalau kita gak baca. Makanya dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, kalau setiap hari kita tidak membaca dan merenungkannya, kita gak akan peka terhadap apapun. Kita gak akan kuat terhadap apapun.
Kita akan jadi anak-anak Tuhan yang lemah. Sedikit saja misalnya saudara, cuma gara-gara tersinggung saja gak ke gereja, banyak. Gak dikit yang kayak gitu mah. Sekarang kita gak usah ngomong tantangan dari luar, tantangan cuma gara-gara mungkin mimpin sedikit dikritik juga lari, ada yang kayak gitu kok. Di banyak gereja. Saya gak tahu ya, mungkin perlu ya kayaknya apa perlu ya kayak ya khotbah memang harus sekaligus aja keras gitu, makanan keras, jangan makanan bayi terus gitu kali ya. Karena kalau kita cuma ngomongin di dalam Tuhan apa tersinggung terus kita ya bersyukur kalau punya hamba-hamba Tuhan, gembala yang ngomong gitu ya. Ya mari ya kamu ya nggak apa-apa, yuk kita didatengin, dikunjungi, didoakan, diajak lagi. Saya waktu saya melayani di gereja saudara, saya waktu besuk pemuda, saya datengin. Saya lihat dari jendela, dia buka jendela waktu kunjungan itu. Saya lihat dia ada di situ. Tapi pembantunya keluar. Gak ada. Mbak, di jendela tadi hantu ta? Aku lihat mirip ambil anaknya. Akhirnya mbaknya bilang apa? Jangan bilang-bilang ya. Ada, tapi dia gak mau. Oh oke. Terima kasih ya mbak. Sudah. Saya telepon anaknya. Saya hanya ingin memberitahukan kamu, bukan Tuhan yang membutuhkan kamu, tapi kamu yang membutuhkan Tuhan. Saya hanya bilang ke kamu, kalau kamu bisa beribadah, bukan Tuhan yang harusnya bersyukur, tapi kamu yang harusnya bersyukur. Kalau kamu bisa beribadah. Saya datang saya lupa kedua atau ketiga kali itu. Dan hari ini saya katakan ke kamu, saya gak akan datang berkunjung lagi. Saya rasa cukup untuk saya sampaikan karena kamu seorang pemuda yang sudah bisa menggunakan logika berpikirmu. Gak usah berbohong lagi. Kalau kamu beribadah, kalau kamu datang mendekat kepada Tuhan, itu adalah berkat bagimu. Sudah selesai tutup telepon. Minggu depannya datang saudara. Yang ingin saya katakan artinya tiap orang berbeda ya. Saya tidak mengatakan itu sama. Tapi kalau kita sampai orang jadi orang yang sampai didatengin, dikit-dikit orang jadi takut nyinggung kita. Lah kita gak bertumbuh tuh saudara. Lah kan dalam hidupnya juga dengan beragam berbeda pola pikirnya bisa aja kita saling menyinggung. Masa cuma gara-gara tersinggung gak datang ke Tuhan. Emang yang salah Tuhan gitu ya. Apalagi gitu ya misalnya. Kalau kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Bisa-bisa kita dengan mudah meninggalkan Tuhan. Setelah pandemi ini saya tidak tahu di jemaat di tempat ini. Tapi banyak sekali orang harus kehilangan pasangan hidupnya. Suami, istri, anak, orang tua. Itu banyak sekali. Ada yang bahkan kehilangan dua-duanya. Dalam 1-2 minggu. Setelah kehilangan ayahnya. Dia kehilangan ibunya. Tapi anak muda ini berkata kepada saya sekarang masih punya oma Bu Ida. Saya akan sama-sama oma. Tuhan tetap baik. Ada atau tidak disembuhkannya orang tua saya. Itu iman saudara. Satu waktu nanti Bu Ida, saya akan bertemu dengan mama papa saya. Sakit berat Bu Ida. Saya ngerasa Tuhan seakan-akan tidak mengasihi saya. Tapi karya salib cukup untuk membuktikan Dia mengasihi saya. Saudara, mari kita belajar firman Tuhan dengan benar. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan di dunia ini ada begitu banyak permasalahan hidup. Ada begitu banyak cobaan hidup. Ada begitu banyak godaan hidup. Tapi aku percaya saat aku mengandalkan Engkau, saat aku setia membaca, merenungkan, menghidupi kebenaran firman-Mu, aku akan kuat untuk melewatinya. Aku akan kuat untuk menghadapinya. Aku akan kuat sampai suatu waktu nanti Tuhan menjemput kita atau Tuhan datang kedua kalinya.